Testing PFC boost converter untuk tegangan output 400 volt dan power outputnya 720 watt. Di sini bisa kita lihat outputnya 435 volt, jadi berhasil. Untuk kapasitor outputnya tidak ada yang dirubah. Kemudian di sini ini adalah rangkaian NCP1653 controller untuk PFC boost converter ini. Di sini saya menggunakan breadboard supaya assembly-nya lebih cepat, karena jika harus menggunakan protoboard yang berlubang, maka kita masih harus mensolder dan cukup melelahkan juga untuk mata terutama. Kemudian di sini ini adalah induktor untuk PFC boost converter. Induktornya nilainya di sini 470 microhenry kalau tidak salah. Itu adalah nilai yang dibutuhkan untuk meningkatkan power dari induk PFC boost converter ini menjadi 720 watt. Kemudian ini adalah inputnya. Di sini kita lihat untuk kabelnya sudah saya gunakan kabel ground ya, yang berwarna hijau. Ini adalah kabel ground, jadi noise untuk common mode-nya bisa kita buang lewat kapasitor hijau 2 ini. Ini akan membuang common mode noise ke ground apabila ada. Kemudian ini adalah flyback converter. Ini flyback converter. Di video sebelumnya saya sebutkan ini buck converter. Maaf ya, itu salah. Yang benar ini adalah flyback converter, di mana outputnya adalah 15 volt, sedangkan inputnya AC 1 pas 220 volt. Ya, kita lihat di sini ini masih tanpa beban, jadi saya tidak menggunakan heatsink untuk MOSFET-nya masih tanpa heatsink. Kemudian untuk output diode-nya di sini juga tidak menggunakan heatsink. Ini saya gunakan yang hanya menggunakan 2 kaki. Sebelumnya saya gunakan diode yang menggunakan 3 kaki. Bisa kita lihat di sini, ini adalah elko-nya masih maksimum kapasitasnya sekitar 495 mikrofarad. Ini outputnya tanpa beban 435 volt. Di sini tadi saya melakukan short untuk output elko ini. Di sini bisa kita lihat bahwasanya ini kapasitor resistor yang 1,5 ohm di kapasitor sebelah sini telah putus, sedangkan yang di sebelah sini masih utuh, tidak putus. Untuk tegangan outputnya masih tetap 436 volt. Kemudian tadi listriknya masih aman, tidak mengalami trip. Bisa kita lihat di situ masih menyala, masih on, tidak mengalami trip. Tetapi di sini tadi ada beban kejut berupa short yang akhirnya memutuskan resistor 1,5 ohm di sisi kapasitor yang sebelah sini. Kesimpulannya, jadi PFC ini bisa mensuplai arus besar untuk waktu yang singkat, seperti di sini tadi yang baru saja saya short. Untuk penggunaan continuous ini belum dites ya, mungkin lain waktu akan kita tes. Coba kita matikan lagi PFC ini, sini ya. Kita lihat tegangan outputnya turun. Ini turunnya lebih cepat daripada sebelumnya karena resistornya sudah ada yang putus. Sebelumnya cukup lambat, ya sudah 400, 395. Di sini kita lihat arus listriknya masih off, jadi tidak ada power yang masuk.
tapi masih ada power di kapasitor ini dan terus turun karena tidak disuplai oleh PFC booster. Hampir mencapai tegangan maksimal untuk satu pas, yaitu sekitar 320 ya, atau 312. Di sini kita nyalakan lagi. PFC bekerja, dengar suaranya. Tegangan langsung naik dengan cepat. Oh, langsung 436. Tidak sempat saya monitor. Kita matikan kembali. Dan turun. Oke, kita tunggu. Sebentar lagi akan saya nyalakan kembali PFC boosternya, tapi kita tunggu dulu ini supaya tegangannya sampai ke sekitar 312 atau 300. Sebentar. Ya, di sini belum saya nyalakan ya. Ini akan segera saya nyalakan. Kita lihat di output dari Elko ini. On. Wow, tegangan langsung meningkat menjadi 435 volt. Mantap. Jadi PFC ini juga support soft starter ya. Jadi kita lihat dia meningkatkan tegangan secara soft, tidak langsung 400 tapi bertahap, untuk mengurangi adanya high inrush current di komponen. Bisa kita lihat di sini sudah on. Sip. Sekarang kita akan memulai tes start dari nol. Ya, tegangan terus meningkat. Ya. Tegangan output akhirnya adalah 428 volt. Berhasil. Itu agak tidak stabil, masih ada ripple-nya. Sip.